Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, senang bisa menyapa kita kembali di pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang tokoh filsafat dan juga ahli teologi dari Italia bernama Thomas Aquinas pernah mengatakan begini Bapak Ibu. Untuk orang yang percaya tidak membutuhkan penjelasan. Tetapi untuk orang yang tidak percaya, penjelasan apapun tidak akan pernah masuk akal. Nah, dalam hidup ini kecenderungan kita adalah bahwa kita hanya akan melakukan atau mentaati apapun yang masuk akal bagi kita. Dalam Lukas pasal 5 ayat yang kelima dikatakan begini, Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Nah, tentu kita tidak asing dengan kisah ini Bapak Ibu. Petrus dan yang lain sedang pulang dari menjala ikan. Mereka telah semalam-malaman mencari ikan namun tidak menangkap apa-apa. Nah, ketika Yesus melintas dan melihat mereka sedang membasuh jalannya, mereka bercakap-cakap dan akhirnya Yesus memerintahkan Petrus untuk menebarkan jalannya kembali untuk menangkap ikan. Bapak Ibu, kita tahu betul urusan menangkap ikan, Petrus sebenarnya adalah ahlinya. Dia tahu tempat di mana banyak ikan dan dia tahu kapan waktu yang tepat untuk menangkap ikan. Karena saat itu sebenarnya hari sudah mulai siang. Mana mungkin ada ikan tertangkap di siang hari. Bahkan mereka sudah semalam-malaman pun menangkap ikan, tapi tidak seekor pun yang mereka bisa tangkap. Tetapi hebatnya Petrus, pada akhirnya dia tetap melakukan apa yang Yesus katakan, meski saat itu dia belum mengertinya. Saya ulang Bapak Ibu, hebatnya Petrus, pada akhirnya dia tetap melakukan apa yang Tuhan katakan, meski saat itu dia belum mengerti maksud Tuhan. Nah Bapak Ibu, dalam hidup ini seringkali banyak hal kita baru mengerti setelah kita melakukannya atau mentaatinya. Pelajarilah tokoh-tokoh dalam Alkitab, banyak kali mereka baru mengerti setelah mentaati apa yang Tuhan katakan. Kasih contoh misalnya, Abraham dia melangkah meninggalkan tanah Ur Kasdi meski saat itu dia tidak mengerti maksud Tuhan. Tuhan akan bawa dia kemana? Dia belum tahu. Tapi dia melangkah, dia mentaati apa yang Tuhan katakan. Nuh membangun bahtera di atas gunung. Dia melakukannya meski saat itu dia tidak mengerti maksud Tuhan. Pelayan-pelayan pesta dalam perjamuan di Kana, mereka mencedok air itu dan membawanya kepada pemimpin pesta meski saat itu mereka pun belum mengertinya. Jadi sebenarnya ada banyak contoh dalam Alkitab, tokoh-tokoh mereka belum mengerti tapi mereka memilih untuk mentaati apa yang Tuhan katakan. Tidak semua hal yang mereka lakukan itu mereka mengerti. Itu sebabnya seringkali musuh dari ketaatan adalah pengertian kita sendiri. Mengapa kita belum taat? Karena kita berkata saya belum mengerti. Itu sebabnya Amsal 3 ayat 5 katakan begini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jadi seringkali yang menghalangi kita untuk taat adalah karena pengertian kita sendiri. Hari ini Bapak Ibu, ketaatan kita harus mendahului pengertian kita. Saya ulang, ketaatan kita harus mendahului pengertian kita. Taat saja dulu, nanti juga akan mengerti maksud Tuhan. Bapak Ibu, mengampuni itu berat, tapi taat saja dulu, nanti kita akan mengerti maksud Tuhan. Memberi itu berat, tapi taat saja dulu, nanti kita akan mengerti maksud Tuhan. Hidup benar itu berat, tapi taat saja dulu, nanti kita akan mengerti maksud Tuhan. Jadi, apapun situasi hidup kita saat ini, taat saja dulu. Nanti kita akan mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan, semoga memberkati kita. Shalom.